Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama saya Mama Anissa dalam vlog keluarga Hervina di Limunja. Nah teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga selalu sehat, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Semoga dilimpahkan rezeki yang halal dan berkah. Buat teman-teman yang baru mampir ke video kami, yang baru menemukan video kami, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Semoga teman-teman suka, betah, dan ini adalah video yang bermanfaat buat teman-teman semua gitu ya. Nah teman-teman, selama 1 minggu ini saya tidak ada upload video. Itu dikarenakan karena orang tua saya, bukan orang tua saya sih, mertua saya itu ada jadwal operasi mata gitu ya. Jadi saya bolak-balik nganterin mertua saya dari rumah ke rumah sakit gitu selama 1 minggu ini. Dan alhamdulillah pada hari Kamis kemarin itu dia sudah dioperasi dan sudah boleh keluar dan sudah boleh pulang ke rumah gitu ya teman-teman. Doakan ya, semoga proses pemulihannya berjalan dengan baik, tidak ada kendala satupun, dan penglihatannya bisa kembali normal seperti biasa gitu ya. Walaupun ya namanya orang tua ya tidak akan senormal penglihatan anak yang muda ya, tapi paling tidak sudah bisa melihat dengan lebih jelas dibanding yang kemarin gitu ya teman-teman. Nah itulah yang menjadi kendala mengapa saya tidak bisa mengupload video satupun karena saya tidak sempat pegang HP, tidak sempat edit video gitu ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang menunggu video saya, terima kasih banyak ya. Semoga saya bahagia sekali. Ada yang japri kapan upload lagi nih bun gitu, tentang kesehariannya sama anak-anak gitu ya. Saya sangat bahagia teman-teman menantikan video saya dan merasa video saya adalah video yang bermanfaat. Nah buat teman-teman semua, hari ini sesuai dengan judul yang teman-teman baca, saya sih sebenarnya membuat ini berdasarkan pertanyaan dari Bunda yang saya mohon maaf saya lupa namanya, jadi tidak bisa saya sebutkan. Tapi terima kasih ya Bunda sudah senantiasa menonton dengan setia channel saya, video-video dari saya ucapkan terima kasih banyak. Dimana Bunda ini adalah bunda juga yang memiliki anak berkebutuhan khusus, khususnya tunarungu. Dia sempat komen di video saya yang ini bahwa anaknya itu tidak betah atau apa namanya ini, pakai ABD tapi sering minta dilepas gitu. Nah jadi bundanya bingung kenapa harus seperti itu gitu ya. Nah jadi saya informasikan kepada bundanya agar menjapri atau me-WA saya, cuman mungkin balasan komentar saya nggak kebaca oleh bunda, jadi bundanya tidak ada me-WA saya atau menjapri saya ya. Jadi saya berinisiatif untuk membuat video ini agar supaya nanti misalnya bunda nonton lagi dan mudah-mudahan terjawab dan membantu gitu ya atas keluhannya bunda ini. Nah dulu Anissa juga pernah waktu pertama-tama pakai ABD itu di awal-awal dia sering minta dilepas, entah merasa kurang nyaman atau ada yang mengganjal gitu di telinganya si anak ya. Jadi biasalah, wajarlah anak-anak kalau ada yang merasa tidak nyaman dia pasti ingin melepas atau tidak mau memakai gitu ya. Nah tapi ini kembali ke bunda-bunda semua, bagaimana bunda semua menanamkan bahwa ini adalah bagian dari kamu gitu. Nah kamu tidak bisa terlepas dari ini gitu kalau kita memang ingin anak kita memakai ABD ya bunda ya. Nah jadi gimana kita membuat kegiatan yang menyenangkan, yang merasa atau membuat si anak ini merasa bahwa mendengar itu menyenangkan gitu ya, karena mereka terbiasa dengan dunianya yang sunyi bunda. Kadang-kadang mereka itu begitu mendengar suara malah kurang suka gitu ya. Nah tapi gimana cara kita agar si anak ini merasa bahwa mendengar itu menyenangkan, bahwa alat ini membantu saya mendengar gitu ya. Bagaimana aktivitas kita untuk aktivitas yang kita lakukan agar si anak merasa
nyaman ini, enak ini gitu ya, memakai ABD ini nyaman sekali gitu ya, atau menyenangkan sekali gitu ya. Nah, gimana caranya? Bunda harus membuat aktivitas-aktivitas yang membuat anak-anak bahagia, misalnya dengan terapi-terapi di rumah yang sederhana ya, misalnya juga dengan video saya ini yang memperkenalkan bunyi atau mengidentifikasi bunyi. Nah, jadi keingat nih, nanti saya bakal upload deh cara mengidentifikasi bunyi ya. Insya Allah akan saya upload videonya bagaimana cara kita mengidentifikasi bunyi. Semoga terlaksana secepatnya ya Bunda ya. Kadang-kadang emak dengan 2 anak, mana daring lagi, kadang-kadang nggak sempat gitu ya edit video, mana terapi anaknya juga gitu kan ya. Nah, dengan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, akhirnya si anak akan merasa nyaman memakai alat bantu dengar, bahkan mungkin akan ketergantungan gitu ya Bunda. Nisa itu sekarang kalau selesai mandi pasti nanya mana ABD-nya, pasti nanya, atau misalnya mau mulai belajar dia pasti minta ABD-nya dulu gitu ya. Kalau saya ngomong dia merasa kurang jelas, dia akan bilang saya belum pakai ABD gitu. Jadi dia sudah mulai tingkat paham. Dan usianya juga sudah 9 tahun ya. Kalau mungkin anak-anaknya Bunda yang masih usianya di bawah 5 tahun kan belum ngerti kan. Nah, itu adalah pinter-pinternya Bunda kalau menurut saya ya, pinter-pinternya Bunda bagaimana membuat si anak suka memakai ABD dengan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Perkenalkan berbagai bunyi, berbagai suara, bawa dia ke tempat yang ramai agar dia terbiasa mendengar suara, masukkan suara atau stimulasi suara sebanyak mungkin ke dalam ke pendengarannya, ke dalam otaknya supaya direkam oleh otak gitu ya Bunda. Karena untuk bisa mengucapkan satu kata, anak harus mendengar kata itu diulang ribuan kali. Nah, apakah mungkin kita bisa berbicara ribuan kali hanya dalam satu hari? Maksudnya ribuan kata itu diulang dalam satu hari gitu kan. Kalau kita cuma mengucapkannya sekali-sekali ya pasti si anak akan lambat juga gitu. Nah, jadi tapi kalau ibu fokus mengasupkan kata-kata itu sebanyak mungkin dan diulang, ditambah dengan kata yang lain, pasti si anak akan bisa mengucapkannya. Nah, jadi bunda-bunda semua jangan berputus asa ya, selalu semangat, optimis bahwa kita bisa, anak kita juga bisa, karena Tuhan tidak menitipkan anak kepada tidak menitipkan atau memberi kita sesuatu yang di luar kemampuan kita gitu ya Bunda. Tuhan menitipkan anak-anak yang luar biasa kepada kita karena kita adalah orang tua yang luar biasa. Seperti itu Bunda, berbesar hati menerima anak kita ya. Oke Bunda, semoga ini menjawab dan berguna. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh. Nomor WA saya tercantum di deskripsi ya. Dan boleh juga langsung komentar, silahkan, pasti akan saya balas, saya respon. Oke, kita ketemu di video selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.